Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Jelly Jello. Selamat malam, Jelly. Malam, Jelly. Terima kasih sudah hadir di menembus mata batin. Sejauh ini pernah punya pengalaman mistis nggak? Pernah Mas, waktu aku lagi hamil, diikutin sama kuntilanak. Ini beneran? Beneran. Karena selama ini emang mitosnya kan seperti itu. Kalau Iya. yang hamil, biasanya suka mengundang kuntilanak atau makhluk astral. Anyir. Itu benar kejadian? Bener. Gimana ceritanya? Jadi aku di kosan suka lihat kelebatan orang lagi berdiri, terus kalau nggak lagi duduk di atas lemari. Bentuknya seperti apa? Putih, baju putih panjang, itu rambut tuh panjang, hitam, gitu lah. Tapi cuman Cuma ngeliatin aja. ngeliatin Kan aku aja. pakai peniti kan, bawa peniti, bawa putih sama bangli kemana-mana kan. Iya, Jadi katanya cuma kalau dari jauh harus gitu. bawa itu ya. Tapi nggak ada yang ganggu, maksudnya sampai megang atau Enggak. dan hilang begitu aja. Bilang gitu aja. Dan aku emang waktu lagi hamil tuh seneng nonton begini, nonton ini. Pas lagi nonton ini, ada suara anak kecil main bola juga di depan kamar kosan jam 3 subuh, jam 2, jam 3 subuh. Mungkin ada yang main kali. Tiap malam masa anak kecil. Nggak ada ya. Nggak ada. Udah aku lihat nggak ada siapa-siapa. Aduh, mudah-mudahan sih nggak ada yang ngikutin kamu ya malam hari ini. Ya, tapi sekarang udah proses melahirkan, udah sehat semua kan ya. Baik, Jelly, kita langsung segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku nyawanya dijadikan tumbal setelah mempelajari ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Chris. Silakan. Selamat malam, Chris. Malam Mas Bayu. Apa yang mau Anda ceritakan? Jadi saya dulu pernah datang ke orang pinter. Boleh lebih keras ya, Mas ya? Saya dulu pernah datang ke orang pinter, Untuk apa? isi badan untuk kebal. Kenapa mau punya ilmu kebal? Karena terancam kah? Karena sering istilahnya saya di luar ketemu sama teman. Jadi kan teman-teman saya pada rese Mas. Jadi suka istilahnya kalau misalkan ada orang baru gitu kan, suka iseng. Oh, dijailin gitu ya? Kayak misalkan mobil dikempesin gitu. Jadi Oke. iseng orangnya pada istilahnya nggak suka ada orang baru gitu Mas. Boleh saya tahu nggak? Mohon maaf ya, pekerjaan Anda sebelumnya apa ya? Saya usaha Mas. Usaha sendiri. Oke. Baik, setelah datang ke orang pintar untuk mendapatkan ilmu kebal, apa yang dilakukan di sana? Saya seperti istilahnya ritual kayak mandi gitu, mandi air kembang. Diisi air minum kayak bentuk apa ya? Butir kayak peluru gitu Mas. Pelor. Pelor Bulat dan Bulat. makan. diminum. Oke, ada lagi? Terus saya pasang tusuk juga Mas. Untuk tujuan yang sama. Untuk terutama cewek sih Mas. Oh, mau mikat gitu ya? Iya. Ada efeknya nggak, Su? Itu ilmu kebalnya dan juga pemikatnya. Banyak sekali Mas. Seperti apa tuh? Kayak misalkan apa yang istilahnya cewek yang saya mau pasti kena sama saya. Oke. Kalau ilmu kebalnya? Sampai sekarang masih alhamdulillah masih ada. Jadi masih ada ilmu kebalnya? Masih. Oke, tujuan Anda datang ke sini tuh apa? Ingin berbagi aja Mas. Ingin cerita aja ke kita? Iya. Tapi ada hal-hal yang bisa membuktikan cerita Mas Chris? Ada. Oke. Baik. Nanti Mas Chris bisa langsung cerita juga kepada sahabat kami. Kita akan dengerin apa pendapatnya mengenai hal ini ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Chris,
dengan tanggal lahir 21 November 1992 dan nomor rumah 7. Sosok yang memiliki karakter keras, emosi, dan penuh amarah. Saya melihat ada sebuah kekuatan yang begitu besar di dalam tubuhnya. Saya merasakan kalau ia suka sekali mencari ilmu yang tidak biasa untuk memperkuat dirinya. Akan tetapi dari kekuatannya, banyak korban yang menjadi depresi karena kekuatannya. Selain itu, ia juga dikelilingi oleh kuntilanak yang selalu mengikutinya, menyeramkan, horor, dan teror. Saya melihat sosok kuntilanak dan cowok berbadan besar penuh darah di mana-mana. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Bayu, Yes. kau bacain di depan muka dia, Bayu. Oh. Berjarak segini. Tolong ya. Saya ingin memancing ada apa sebenarnya. Chris, lahir tanggal 21 bulan 11 tahun 1992 dengan nomor rumah 7. Oke, Siap. ini kenapa kamu minta saya untuk bacain? Saya memancing. Apakah memang ini real? Apakah ini fake? Dia bilang soalnya punya ilmu kebal dan juga ilmu pemikat. Iya. Dan satu lagi yang saya koreksi di sini ya, dalam mata batin saya, dia tidak ingin dilepas, tapi ini ingin berbagi. Betul kan? Betul. Namun apabila ada ritual-ritual khusus dan apapun itu, boleh untuk diperagakan. Ya, cukup jelas, Chris? Cukup betul. Ya, tapi ini sebelumnya kita kasih informasi juga buat pemirsa bahwa apapun yang ditunjukkan oleh Chris malam hari ini bukan sesuatu yang patut ditiru ya. Tidak boleh. Pemirsa di rumah harus pinter-pinter pasang filter sebelum mencerna informasi yang ditayangkan di sini. Iya. Ya, Jelly kalau mau nanya nanti silahkan ya. jadi Saya mau tanya, kalau misalkan orang yang punya ilmu kebal itu biasanya kan gampang tersinggung ya? iya sebenarnya gampang tersinggung, Iya kan? gampang marah. Iya. Tergantung sih sebenarnya macam-macam karakternya. Apalagi kalau udah karakternya keras, punya ilmu kebal, habis deh tuh kalau misalnya punya bini dipukulin. Oh gitu, serem banget. Iya. Tapi waktu saya baca itu tadi deket dia memang hawanya panas sih Gitu. di deket dia. Saya nggak tahu Tadi pengaruh apa. masnya maaf ya udah ngeliat-liat Mas Boy gitu udah ngapain ya gitu. Oh ya. Iya tuh ngeliat gitu. Oke. Mas Chris. Chris, ya, jadi intinya adalah ingin berbagi. Tapi kalau nih ya, mohon maaf ya, saya orangnya to the point-nya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang harus disita atau dibakar, akan saya lakukan. Setuju tidak? Boleh. Baik. Saya melihat dari Mas Chris dari mata batin saya sebentar. Agak diredukin. Jawab jujur, iya, enggak. Saya melihat di dalam tubuh Mas Chris terdapat susuk berjumlah 20 biji dipasang di badannya, termasuk di leher, tangan, pipi, muka, dagu. Yang paling penting tangannya banyak banget susuknya, beberapa besi-besi seperti itu. Betul kan?
susuk berjumlah 20 biji dipasang di badannya, termasuk di leher, tangan, pipi, muka, dagu. Yang paling penting tangannya banyak banget susuknya berupa besi-besi seperti itu. Betul kan? Tahun berapa itu terjadi apa namanya itu? Pemasangan susuk. Dari umur SMA. SMA aja udah pasang susuk. Iya. Dia jadi sekarang umur berapa ya? Tahun 92 tadi ya. Berarti ya 27. Kalau misalnya nggak bisa dikendaliin dengan tepat, biasanya susuk itu akan berubah jadi jelek loh. Ya, jadi udah kurang lebih 9 tahun dia pakai ini. Dia pakai susuk ini. Dari SMA ya. Iya. 9 sampai 10 tahun. Saya melihat ada sosok yang jahat sekali di dalam penglihatan batin saya. Mengerikan sih menurut saya, karena ini apa, berbulu dan ada pocongnya. Saya akan gambar. Ada, saya lihat sebentar ya. Coba bantuin untuk distract. Mas Kris, ini waktu ke dukun mendapatkan jimat kan? Ada. Ya. Terus setelah itu langsung punya ilmu kebal. Langsung. Itu pernah dibuktikan nggak kalau ilmu kebal itu emang ada kejadian yang mungkin ribut lagi kah atau apa gitu? Pernah saya jatuh dari motor tapi nggak kenapa-napa. Terus pernah nggak pakai jimat tapi akhirnya ada konflik atau mungkin diserang atau mungkin terjatuh yang akhirnya membuktikan bahwa memang punya ilmu kebal karena jimat itu? Pernah nggak ada kejadian seperti itu? Jadi apa ya, kalau misalkan itu kan udah langsung di badan saya, Mas. Jimatnya udah nempel Udah ya? nempel di badan saya. Oh. Kan tadi saya cerita dari pertama kan, saya disuruh minum kayak sebentuk emas Es apa? gitu ya. Es apa? Disuruh minum Minum apa? minum kayak sebentuk emas gitu. Tapi bulat, gede. Kayak pelor ya. Kayak pelor tapi emas. Tuh. Sepanjang perjalanan kamu dalam terawangan batin saya, Chris, udah berkunjung ke 100 paranormal, mungkin lebih kali ya, untuk dapetin ilmu kebal, ilmu pemikat. Saya merasakan juga di sini ada nama Santi, SHNTY. Siapa itu? Mantan pacar saya. Santi, mantan pacar kamu. Dia udah kamu putusin ya sejak lama. Sudah lama banget, Mas. Saya ngerasa ada hubungannya kah atau tidak? Karena sakit hati awalnya. Sakit hati awalnya. Jadi maaf Mas Kris, pasang itu buat dendam sama Mbak Santi itu. Iya. Oh. Pesan. Oh, jadi karena disakitin, dia mau mendapatkan ditolak, semua dukun bertindak perempuan. gitu ya? Iya, jika ditolak, dukun bertindak. Tindak. Lalu di kuping saya nih ya, Bay, saya kedengaran suara tol, atau jalanan seperti itu. Kayak semacam bukan tabrakan atau sengaja. Ada accident di jalanan. Itu apa ya? Dulu saya pernah di tol, saya diikutin 3 mobil. Dan saya disuruh berhenti, tapi saya tetap bawa mobil. Jadi tetap nggak dia terus mepet mobil ke saya. Jadi setelah itu saya masuk ke rest area, saya tabrak karena saya ketakutan. Awalnya Oh itu ya yang saya lihat di mata batin saya. Ada sebuah jalan, lalu kemudian ada
ada sebuah jalan dan penciuman saya kayak ada accident. Tapi kamu selamat. Selamat sampai sekarang. Itu waktu diikutin, akhirnya gimana lepas dari orang yang menguntit itu? Nggak lepas, jadi saya turun, akhirnya saya keluar dari rest area, saya turun karena saya istilahnya ngerasa nggak nyaman. Aha. Terus dikejar, akhirnya saya berhenti dan si 3 mobil itu terus nabrak mobil saya. Mas, maaf, itu musuh apa yang saingan bisnis Mas Kris? Apa orang yang nggak suka aja? Sampai ngejar ke tol itu kan berarti serius dong masalahnya. 3 mobil lagi. Iya. Saingan bisnis. Mau bisnisnya apa sih, Mas? Jual beli mobil. Oh. Oke. Serem nggak? Aduh, ini ekspresi mukanya kenapa melotot banget? Kesel. Iya. Iya kayak lagi kesel ya. Kesel ya. Geram gitu sih, Mas. Iya. Geram kesel. Apa? Geram kesel gitu. Iya. Kamu pernah melihat nggak sih sepanjang hidup kamu pocong atau sosok seperti yang digambar? Terus suara sering. Suara sih. Aku sering dengar suara. Kalau Mas Kris sendiri pernah ngelihat Sering ikut di belakang saya. sejak pakai ini ilmu kebal, ilmu pemikat Iya. itu? Saya minta bunga dong. Biasanya kalau Bunga saja. Gede gitu. Ya hoki loh, Mas. Iya. Biasanya. Minta Aku usaha pernah kan ngejailin gitu. orang, dilemparin tanah kuburan, apartemen aku isinya ada pocong kuntilanak. Aduh. Pernah ngeliat tapi? Dulu sampai jadi so auranya nggak enak banget, ada yang begitu. Iyalah, siapa sih yang... Iya, nggak nyata. Tapi dia selalu bantu saya, Pak. Bantu apa? Setiap saya melihat cewek, hati saya ngerasa pengen saya milikin, Aha. dia selalu membantu saya. Untuk dapetin perempuan itu? Iya, Dapat, Mas. dapat. Setiap cewek yang saya mau, pasti saya dapetin. Ini sekarang diikutin Mas Kris? Ada di belakang Mas Bayu. Astagfirullah. Oh, Mas Kris lihatnya jelas banget gitu. Iya, Oh, lihatnya udah jelas banget gitu. iya. Wow. Gila. Dia yang selalu menemani saya selama ini. Ini, Iya, Jelas banget. ini, Wah. ini kayak kan kalau pocong ya biasanya kan udah ditanam lama biasanya dicoklat-coklat gitu loh. Iya nggak sih? Kayak ini loh, apa namanya? Dia itu ngikutin terus di belakang Bayu sekarang. Ih, serem banget. Dia mau apa di belakang saya? saya mau dia. Selama ini emang melihat sosoknya seperti apa? Saya harus melakukan Selalu lihat. netralisir Selalu dulu ya. lihat. Jelas. Ke penonton ya sebentar. Baca doa ya dalam hati ya. Ulang. Baca doa ya. Jadi kamu lagi halangan kan? Iya. Jangan sampai ada yang kesurupan lagi. Tadi ada penonton. Biarin aja. Baru saya bilang kan, Kamu baru aja ke arah penonton dan ternyata ada ledakan. Iya. Apa ya? ya itu dia tadi, maksudnya mudah-mudahan nggak ada penonton yang kayak gitu, Kesurupan. histeria atau kesurupan gitu. Chris, ritual kedukun sudah berkali-kali dan banyak korban yang di ya. Iya, Mas. Gawat banget ini. Ini kok kayak gini ilegal dan kasus hukum nggak? Tapi susah dibuktikan secara hukum kecuali emang ada tindak kriminalnya. Oh, ya kalau suka sama suka beda ya? Iya. Dan nggak bisa dibuktikan kan karena pemikat atau apa. Oh iya benar, berarti nggak bisa. Iya. Susah sih soalnya. Terus Mas Chris,
keluhannya apa lagi nih? Apa namanya? Ada yang bisa dibantu lagi kah? Ngerasa sudah capek. Kenapa? Ngerasa sudah capek. Sudah capek dengan ilmu kebal dan pemikat. Ya nanti nanti kita bakar kalau memang ada yang enggak gitu. Tapi tetap saya ngerasa Chris bukan orang songong. Ya mungkin songong juga sih ya kali ya. Tapi belum ketahuan. Tapi sepertinya kalau ada jimat yang perlu dibakar ya harus dibakar mungkin. Oh iya, tadi kamu nunjuk ini kenapa ya, Jelly? Saya mau dia, Mas. Mau apa? What's your name again? Jelly. Oke, Jelly. Jelly. Mau apa maksudnya? Pokoknya saya pengen milikin dia, Mas. Dia nggak salah apa-apa. Pengen milikin dia. Ya nggak. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Jelly udah punya pacar juga. Hah? Ada? Iya, tapi kalau nggak ada pacar kan mau sama dia. Enggak juga kan? Enggak. Apalagi belakangnya begini ya. Males banget kalau kayak gitu beginian ya. Seremnya ada. Nggak nyaman nanti. Saya melihat apakah kamu membawa sesuatu atau apa yang bisa kami geledah tidak? Mungkin saja itu menjadi kunci di mana kamu terjebak di alam gaib ini dan nggak bisa keluar. Ada, Mas. Mungkin. Ada jimatnya. Ada. Saya mau tanya deh, waktu melet orang dengan menggunakan ilmu pemikat itu pakai mantra, pakai foto, atau harus orang yang sudah dikenal? Atau belum kenal pun bisa? Bisa. Hah? Bisa langsung Baru didapetin? kenal Bisa. Masa sih? Biasanya kan lewat TikTok. Gak perlu. Oh, Ada yang kayak gitu emang. ya. langsung ya direct. Kadang orang nggak kenal jadi dipikat gitu, jadi kepikiran terus, akhirnya pakai mantra-mantra tertentu. Iya. Ceweknya habis ketemu gitu langsung jadi kecintaan banget gitu. Malamnya paling. Kamu hati-hati aja. Semalam aja kecintaan banget, besoknya lupa. Dia yang kepikiran saya terus. Oh. Ini sosok ini masih ada di belakang saya. Belakang dia. Udah ngapus sekarang. Pindah sekarang. Kau mau mungkin ke belakang dia mungkin untuk merasakan sesuatu, kamu boleh berdiri mungkin kasih dia sesuatu energi atau lindungan supaya dia nggak ganggu. Dia tetap Iya. pengen belakang dia, Mas. Tetap mau di belakang kamu. Iya. Yang tertarik Buat sebenarnya Mas Kris atau temen gaibnya Mas Kris? Dia. Ah, Udah ini berapa ya? mah alemse. Alem. Iya kayak tambah kayaknya dia alibi. Padahal sebenarnya Mas Kris ya. Bisa mungkin sebagai perdamaian dan tidak apa-apa mungkin gue bisa kesana untuk jabat tangan saja ya. Coba. Biar nggak ada urusan. Dan nggak ada Rasa inilah penasaran. maksudnya rasa penasaran. Mas Chris, kalau ada apa-apa sorry ya. Nggak mau. Dia nggak mau, Roy. Dia nggak mau. Nggak mau. Kenapa sih nggak mau? Tadi katanya mau. Jelly udah nyamperin loh. Dia udah nyamperin deketin. loh. Dia jiwanya udah jiwa sosial loh, udah diginiin. Iya. Ketakutan terus dia gitu, kamu masih ini loh. Dia udah menawarkan pertemanan tapi justru malah Iya loh, gitu tanggapannya. kasihan loh. Dia nggak lagi diem-diem baca mantra kan ya, Ray? Siapa tahu dia baca mantra pelet. Aduh. Kok dibaca-bacain? Tapi nggak bagus juga. Jadi kalau mau sama sama dia, Jangan ya. Yang mana nih? kotor energinya. Kan bikin harum kalau punya ikutin pocong mas. Iya ya. Biasanya kan gitu kan, bikin harum. Bikin harum. Harum. Harum tuh apa sih? Sial. Sial, Harum. bikin nggak hoki aja. Jelek gitu Jelek. nasibnya. Jadi tiis, jadi dingin. Iya di sini kok jadi dingin ya. Mas Chris, jimatnya ada di mana? Ada di belakang. Kalau dia ambil aman nggak? Aman.
Ambil jimatnya sekarang. Dingin nih. Tapi dia tenang, diam gitu ya. Takutnya malah bukan tipe yang agresif ya dia ya. nggak kelihatan. Takutnya malah Ada rencana gitu. kelihatannya tenang, tapi justru Ya rencana sesuatu. ya. Mas Roy sepertinya pegang. Nggak kepegang kan? Enggak. Kena nggak? Tapi emang aku tahu ada emang yang begitu yang pegang maksudnya jadi orang yang benci jadi baik lagi. Ada begitu. Dia melet pegang jadi senang. Banyak kejadian Ada kayak yang gitu. begitu ada. Tadi Yang maksudnya satu kepegang. megang Itu apa? untuk apa, Mas Gas? Mau megang bintang tamu kamu? Kok ngerasa ada yang aneh ya? Ini makin jadi-jadi aja nih makhluk, makin kesini-sini. Nih ya. Banyak tanahnya, Oh, matanya Baik. melotot. saya butuh benda. Saya harus ke belakang tapi nggak apa-apa ya. Bendanya seperti segitiga panjang di paperback, tajam kayak pisau, kayak gitu. Aku ada satu benda. Ini akan mengusir makhluk halus dengan alat Tibetan. Tibet. Alat Tibet. Alat Tibet. Itu apa ya? Namanya belum jelas, tapi itu tajam sekali. Saya pengen deteksi Chris nanti. Terus sebentar mungkin. Ya dia. Ada mantranya nggak kok? Mantra apa nih? Mantranya buat ngusir itu tidak ada. Iya, tapi saya lihat dulu kalau Ini mau dipancing. yes, here we are. Ini adalah bentuk tusukan. Ini ada 4 muka di sini. 1, 2, 3, 4. Dan seperti yang ini. Entah kenapa firasat saya mengatakan saya ingin menusuk kamu di bagian luar, tapi tidak kencang. Ya, kamu baca Bismillah dulu ya. Keluarin semua makhluk halus di tubuh kamu. Dia dilepas. Cincinnya dilepas. Kamu lihat dari cincinnya itu ya? Cincinnya deh. Dia dilepas. Cincinnya dilepas. Kamu lihat dari cincinnya itu ya? Cincinnya deh. Dia tadi sempat ngeliatin kamu. Tiap Roy lonceng, mata dia pasti ke aku. Tajam banget. Bisa dengar saya nggak? Ini jantungnya kenceng banget loh, cepat Iya. banget. Biasanya kalau setan kan nggak suka ya digambar ya. Iya. Saya mau pancing terus sampai keluar Dia nahan-nahan. Iya. Saya bantu bangun ya. Sampai keluar dia, habis keluar kita usir. Kenapa pegang kepala kenapa? Sakit. Ada benturan tadi ya. Saya bantu ya duduk ya. Bantuin tim. Minum dulu mas. Mas Chris
Udah saya minum dulu. Serem nggak? Itu apa lagi, Roy? Ledakan itu dari jimatnya. Dari jimatnya sih, Bay. Dari jimat. Dia belum buka. Kok mau ngeliat isinya nggak? Aku mau lihat isinya. Kayaknya si cincinnya ada samping deh. Dari cincin kamu juga ngerasa ya? Dari Iya, cincinnya. ada samping nggak sih? Kayaknya sih. Samping. Terus ngumpet deh. Dia nggak mau. Iya. Boleh lepas gak cincinnya? Oke, gini deh. Saya pakai tenaga dalam saya untuk menusuk. Muntahin aja, Mas. Kalau ada yang mau keluar, silahkan dimuntahin. Ah! Ih! Ih! Keluar ke labang loh. Astagfirullahaladzim. Dari mulutnya. Bisa dengar, Mas? Oke, saya bantu bangun ya. Silakan nafas dulu ya. Aduh. Itu kayak kelabangnya tapi udah mati, udah melingkar gitu. Abangnya kayak udah mati ya. Iya. Daripada ini boleh dibuka nggak nih, Mas? Silakan dibuka nih. Boleh dibuka. Silakan. Hah? Saya aja yang buka. Oke. Nggak apa-apa, Roy, saya yang buka. Gak apa-apa. Oke, ini dua-duanya warna merah. Ada berapa itu Mas Bayu? 2. Oke, Mas. Silakan dibuka, Mas. Ini, Mas. Ini saya buka ya. Mas Chris aja yang buka deh. Silakan dibuka semua. Oke. Buka. Ini jimat untuk kamu kebalnya ya. Dan pemikatnya. Sebagian saya sita boleh gak? Boleh, Mas. With or without permission. Dengan atau tanpa izin, bolehkah saya sita? Kenapa kamu mau sita salah satunya? Karena meresahkan orang atau berbahaya sebenarnya buat orang banyak? Oh iya, sangat meresahkan dan ini kan ilmu pelet ya. Dan ilmu kebal ya. Jadi makan banyak korban lah. Jadi cewek ditidurin itu kan korban. Ya. Kalau ketemu dia langsung kayaknya pengen di apa-apain gitu. Itu kan korban kan. Oh, mana yang menurut kamu harus disita? Saya sita yang warna merah. Yang mana? Ini atau ini? dibuka, lalu saya akan bakar yang itu. Yang mana yang disita, mana yang bak? Ini? Yang disita yang itu. Ini Kita disita? Sita Ini? with or without permission ya. Saya Oke. mau apa Diizinkan atau tidak? diizinkan atau tidak, saya akan ngambil itu. Ini disita. Ini disita, ambil ya. Ini? Taruh sini. Yang merah. Saya ambil ya. Saya ambil ya, Mas ya. Mas Itu Chris. kita akan sita. Kemudian yang I think this Oke. yang ini Ini? tolong dibakar dong. Hati ya.
Mas Chris. Mas Chris, Sini yuk. bisa dengar ya Mas? Oke, kumpulin tenaganya ya, kumpulin energinya, pikirannya, fokus, ikutin dulu proses cleansingnya ya. Jadi menggunakan air daun kelor dan juga air kunyit ya Roy. Iya. Ini harus dibuat cuci mukanya dia. Baru tempel yang ini. Mas Chris. Saya bangunin dia. Mas Chris, Mas Chris bangun. Kumpulin tenaganya. Mas Chris, dibuka dulu. Nah, ini jadi dipeperin di muka. Di apa? Tepuk-tepuk di muka. Saya minta kaca ajaib ya. Ini taruh di pipi. Kamu merasa sesuatu? Kenapa? Kok kayak Bener kayak gitu. Diusap-usap pakai tangan, terus dimasukin jidat ya. kayak orang cuci muka. Yang dia Nah, matiin tadi. tuh kayak gitu. Nah, kebayang berarti dia soalnya berat. Kayak orang cuci muka deh. Umur 27. Ya 10 tahun. Hidung, mulut, Butuh kegiatannya apa nggak? pipi yang sebelah sini belum. Jidatnya sampai kena semua. Itu bisa ngilangin susuk semua ya Mas Roy? Iya dong. Kita berapa kali, Roy melakukan cleansing berapa kali dengan menggunakan air daun kelor dan kunyit ini memang untuk melunturkan semua susuk dan juga ilmu-ilmu mistis yang dimiliki ya. Mudah-mudahan ini ya tisu. Tisu. Ada. Jadi mudah-mudahan selama malam hari ini jimatnya disita dan juga ada yang dibakar. Ini sekarang ilmu kebal dan pemikatnya sudah luntur dan mudah-mudahan tidak ada korban lagi ya Mas. Oke. Makasih ya Pak. Mas Chris. Oke. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Apabila kita memiliki kekuatan, lebih baik digunakan untuk menolong sesama atau orang lain, bukan untuk mencelakai orang lain tanpa mengontrol emosi. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mengguna-guna orang lain karena sakit hati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Ali. Selamat malam Mas Ali. Iya, selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Cerita saya dulunya adalah sebagai seorang pedagang ikan ayam, yaitu ikan ayam campur dengan ikan ayam tiren. Tidak semuanya asli. Nah, suatu ketika sampai beberapa tahun dan beberapa bulan, pada waktu itu ada seorang teman kita yang gak suka terhadap kita sampai dilaporin sama sekelilingnya, dan itu pun sampai dikepukin di masa Sama siapa? sama seorang sekitar, karena ketahuan kita adalah menjual tiren. Nah, setelah kejadian kayak gitu, kita bertaubat, istilahnya sungguh-sungguh ingin menjual ya Yang ikan yang benar, yang bagus, jujur yang gitu. jujur. Nah, entah kenapa teman kita dia masih melakukan hal yang sekiranya membuat jengkel, sampai kesel kita, karena kita selalu difitnah bahwasanya daging kita adalah daging tiren. Padahal udah jujur. Terus? Karena saking keselnya terhadap si dia, saya melakukan hal yang sekiranya
orang tidak lakukan. Apa itu? Pergi ke orang yang pintar Untuk melakukan supaya si dia itu bisa dikasih suatu pelajaran sampai si dia itu sampai cacat. Oh, Anda bikin dia cacat? Ada dia Sampai bikin sekarang? Sampai sekarang. Nah, sampai beberapa bulan orang itu tidak kelihatan lagi, tidak ada cerita lagi. Entah kenapa kita selalu ada yang gangguin terhadap kita. Itu bisa dapat berapa tuh selama jualan? Kisaran berapa kira-kira bisa biar dapat gambarannya? Nominalnya Ya. ya sekitar kalau perhariannya antara 3 juta lah perharinya. 3 apa? 3 jutaan Sampai 3 juta per iya, hari. per harinya omset dari jual Itu omsetnya. Baik, tujuannya datang ke sini untuk apa? untuk mengeluarkan hal-hal yang istilahnya mengganggu terhadap kita, karena semenjak kita melakukan hal yang melakukan hal ke tempat si dia itu, setelah dia tak kelihatan lagi kita selalu dihantui dengan Seperti apa? ya seperti sosok-sosok kayak raungan macan lah gitu. Oke, itu diganggunya sejak kapan? Sejak si dia mulai udah saya dengarnya udah cacat, udah kagak kelihatan lagi sama kita. Oke, jadi tujuannya malam hari ini untuk melepas gangguan itu dan melepas guna-guna yang pernah dikirim. Iya, Dan juga kalau bisa berhenti dari ritual tanpa ada konsekuensi apa-apa ya. iya, Baik, mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan solusi yang diinginkan ya. iya. Mas Ali, kami akan ajak untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ali dengan tanggal lahir 17 Juni 1986 dan nomor rumah 9. Sosok yang memiliki karakter tidak suka bergantung pada orang lain. Saya melihat ada sebuah kejadian yang sampai saat ini sulit ia maafkan. Ia menjadi korban atas kesalahpahaman orang lain. Hal ini yang membuat ia menjadi kesal dan takut. Selain itu, ia rela menggunakan ilmu hitam untuk menjadi penjaga dirinya. Akan tetapi semua itu menjadi sia-sia. Saya melihat sosok laki-laki yang menyeramkan membawa keris. Menyeramkan sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Ali dengan tanggal lahir 17 bulan 6 1986 dan nomor rumahnya 9. Ali adalah pedagang ayam. Dulu sempat curang, tapi sudah berubah. Tapi justru masih ada orang yang memfitnah dia kalau dia jualnya ini gak jujur. Ayam tiren. Ayam mati kemarin. Padahal dia udah gak melakukan itu. Makanya karena sakit hati, dia kirim guna-guna untuk memberikan pelajaran. Tapi justru guna-gunanya keterusan sampai korbannya ini sampai cacat. Ya, ritualnya sudah tidak dilakukan dengan tujuan untuk mencabut guna-gunanya, tapi justru guna-gunanya nggak hilang. Yang ada malah Mas Ali diganggu oleh suara-suara macan, dagangannya jadi nggak tenang, Ya. sehingga mempengaruhi omsetnya sampai sekarang. Makanya malam hari ini datang ke sini untuk bisa melepas semua gangguan, melepas guna-guna yang pernah dikirim, dan juga mau berhenti dari semua ritual. Oke, kalau yang kamu lihat gimana, Roy? Apa memang pengaruh guna-gunanya masih ada dari Mas Ali ini? Pengaruh-pengaruhnya masih ada dari Mas Ali. Menurut saya sih masih ada sih. Makanya masih cacat sampai sekarang. Justru itu. Serem tahu Mas Ali. Kayak diem-diem menghanyutkan. Sebenarnya kan kamu sudah tidak melakukan ya tiren tersebut. Iya. Tapi kan memang hukuman sosial itu memang lebih kejam daripada hukuman ini kan. Jadi kamu harus apa sih namanya? Ya terima konsekuensinya lah. Kalau kamu nggak mau digituin, jangan ngelakuin hal yang jelek lah.
It's very simple. Ya. Iya nggak sih? Kalau misalnya kamu benar-benar mau bilangin ini, harusnya semuanya dilepas gitu. Ya. Iya nggak sih? Ada sesuatu yang saya rasakan di Ali tuh ditahan-tahan gitu loh. Iya nggak sih? Kayak ada sesuatu yang ditahan-tahan. Mas Ali, saya mau tahu deh ritualnya tuh gimana sih yang sering dilakukan? Yang melakukan si Dukunnya? Si dukunnya Oh, jadi Anda Tahu berhenti beres. datang ke sana. Iya. Jadi tahu beres aja gitu. tahu beres. Sekali datang bayar berapa tuh? Ya adalah. Adalah maksudnya kisaran berapa sampai berapa? Ya sekitar antara di bawah 1.000 lah. Di bawah 1.000, di bawah 1.000.000 sekali datang. Ya. Dagang ayamnya sekarang yang kamu lihat memang terpengaruh ya, jadi turun karena Iya. ganggu suara-suara itu. Terganggu suara-suara apa? Suara-suara macan, dia bilang. Oh, oke, terganggu lah dengan suara-suara tersebut karena dia kan melakukan ritual kan, Datang ke dukun. datang ke dukun. Jadi alih-alih yang ingin diituin malah jadi begitu berantakan. Sekarang tapi masih dagang. Masih Pakai tiren lagi ya? kagak, karena udah dari kejadian yang udah kayak gitu kita belajar istilah jual yang benar, kita pakai ayam tiren. Orang tuh bisa ngebedain gak sih ayam tiren sama ayam yang bener gitu? Kayaknya iya sih, tapi karena kita kan pada waktu itu dicampur, Nggak ada bedanya tuh. nggak ada bedanya. Setelah kita campur, istilah kita kumpulin kayak gitu. Karena semuanya bukan ayam tiren. Iya, begitu dicampur, Iya, dicampur, pembeli tuh nggak bisa ngebedain. Nggak bisa bedain. Tapi kalau Mas Ali bisa ngebedain. Iya bisa. Bedain di mana? Ya dari ininya, dari pas kita kelihatan bahwasanya dari darah bisa gitu kan. Dari darahnya juga kelihatan juga ayam yang baru dan juga ayam yang tiren. Kayak ayam yang fresh gitu ya. Karena kita kan pada waktu itu dicampur, Nggak ada bedanya tuh. nggak ada bedanya. Setelah kita campur, istilah kita kumpulin kayak gitu. Karena semuanya bukan ayam tiren. Iya, begitu dicampur, Iya, dicampur, pembeli tuh nggak bisa ngebedain. Nggak bisa ngebedain. Tapi kalau Mas Ali bisa ngebedain. Iya bisa. Bedain di mana? Ya dari ininya, dari pas kita kelihatan bahwasanya dari darah bisa gitu kan. Dari darahnya juga kelihatan juga ayam yang baru dan juga ayam yang tiren. Kayak ayam yang fresh gitu ya. Sekali lagi kami informasikan buat pemirsa bahwa tidak semua pedagang ayam melakukan seperti yang Mas Ali lakukan. Ya, iya betul. Tidak semua melakukan seperti itu. Dan sekarang juga Mas Ali nggak akan. Iya. Ya gila mau dibakar, nggak tahu ya. Maksudnya hukuman sosial itu kan memang lebih Jam. kejam sebenarnya. Seperti itu. Mas Ali waktu kirim guna-gunanya gimana sih? Pakai foto atau pakai nama aja tuh? Nama dan foto. Fotonya dapat dari mana? Minta sama orangnya? Kagak, karena kita kan jualnya agak tidak terlalu jauh nih. Ah. Kita putus secara diam-diam. Gitu. Sekarang dagangannya dia jadi nggak normal dong. Iya, ya, orangnya udah cacat, Nggak bisa dagang. nggak bisa dagang. Keluarganya gimana tuh? Keluarganya ya kagak, ya ada di rumahnya karena Yang dagang siapa? yang dagang kan si suaminya. Oh, ini perempuan Iya, yang sampai dibikin cacat. iya, Oh, saingan bisnis awalnya. iya. Yang sering diganggu sama suara macan itu Mas Ali doang atau keluarga Mas Ali juga kena gangguan? Si istri saya kadang juga kayak gitu, Dengar? dengar doang, tapi kalau kita mah kayak terekam kayak gitu. Hah? Ketika pas tidur kayak
ada suara-suara terus sampai ada yang nyakar-nyakar kayak gitu. Nyakar Mas Ali, Iya, nyakar badan. kerasa ketika kita bangun padahal kagak apa-apa. Ada bekasnya tapi? Nggak ada. Tapi terasanya memang benar sungguhan. Sampai ya istilahnya tidurlah di selama 24 jam bisa dikatakan hanya 3 jam doang yang nyenyak. Habis itu kita bangun, ya yang namanya orang-orang udah ketakutan aja nih. Jadi kagak nyenyak lah. Ya pasti. Tapi nggak pernah kerasukan sosok macan itu sampai melukai keluarga gitu? Nggak pernah ya, sampai kamu? Nggak pernah. Kayak kalau ngeliat Mas Ali gimana, Roy? Apa? Kalau kamu mau ngeliat Mas Ali gimana? Ya, saya ngeliat Mas Ali. Ya kalau udah kayak gitu sih sebenarnya udah pantas dapat hukuman sosial. Iya dong pasti. Kamu udah tadi lihat bintang tamu saya terus ya? Ya, Jawabannya jujur, bagus sekali. Ada apa ya? Saya diam-diam merhatiin kamu. Ada apa? nggak tahu kenapa tadinya kayaknya kebawaannya kesel aja ngelihatnya. Hah? Ya. Kesel? aja. Kesel? Kok kesel sama saya? Kesel kenapa, Mas? Ya nggak tahu ya, bawaannya kesel doang, makanya ya ngelihatnya kagak enak doang gitu. Saya ambil lilin kali ya. Ini ya, bagus banget lagi gambarnya. Aduh. Jangan sampai ini kiri. Tidak sampai ada apa-apa. Kamu melihat sosok Mas Ali ini, apakah memang benar diikutin sama macan yang sering mengganggu atau ada sosok gaib lain? Sosok gaib lain juga ada, berupa arwah-arwah gentayangan, dan saya melihat ada sosok wajah rusak, seorang pria berwajah rusak. Kemudian saya merasakan juga Denny. Mas Ali, apakah kenal seseorang bernama Denny? Siapa Denny itu? Iya, dia suaminya. Suami orang yang Mas Ali kirim guna-guna. Kamu harus minta maaf loh sama Denny tersebut. Kalau enggak akibatnya fatal. Bisnis kamu akan hancur dalam sekejap dari 6 bulan dari sekarang. Dan saya merasakan 6 bulan ke depan, kalau kamu tidak melakukan karma baik, saya ngerasa ini akan tutup semuanya. Habis, uang jin dimakan setan. Plus, satu lagi, selain guna-guna, saya masih merasakan uang-uang yang kamu dapat uang, tapi nggak tahu larinya kemana. Kamu tahu nggak larinya kemana? Saya lihat kamu hobi massage. Massage, ya. Pijat plus. Ya kan? Iya, Pijat plus. iya. Kamu nggak bisa. Ini meja kejujuran. Di sini saya lihat kamu kalau nggak rubah, hancur semuanya, Mas Ali. Jadi selama ini uangnya juga dipakai buat yang gitu-gitu. Iya, makanya. Ya, kita kan gimana ya? Ya itu dia. Mas Ali, selama ini pernah besuk nggak yang cacat atau apa ya, datang ungkapin Pura-pura deh simpati gitu? Pernah? Awalnya tujuan saya ke sana, tapi sampai sekarang nggak tahu ada di mana. Jadi tidak ada alamat dan juga tidak tahu sekarang ada posisinya ada di rumah siapa, karena rumahnya pada dikosongkan, hanya suaminya doang, yaitu kerjanya juga di luar juga, karena yang suaminya kan cuma hanya penunjang doang, penunjang yang kerja di luar. Yang kerja di luarnya ya saya juga nggak tahu. Jadi nggak
nggak pernah tahu juga kondisinya kayak pernah gimana tahu. ya, nggak pernah ngeliat langsung. Nggak pernah. Jadi Mas Ali juga nggak punya perasaan bersalah untuk minta maaf. Iya. Karena Awalnya kan nggak gitu. Kita maunya kita mau silaturahim, kunjungin, besuk, tapi nggak tahu sekarang orangnya pada kemana. Jadi hilang setelah hanya dengar-dengar orang itu udah pada cacat lagi. Mas Ali, mau tanya dong, nyesel nggak sih? Nyesel. Apa yang disesali? Ya nyesel karena sifat bersalah terhadap sampai sekarang masih merasa berbanyak salah. Kalau mengingat hanya dia ngomongin kita yang bukan-bukan, sampai kejadiannya dianya sampai cacat begini, nyesel. Iya. Kasihan keluarganya, juga anak-anaknya. Berarti sebenarnya Mas Ali ini hatinya baik ya. Iya, dia baik. Susah untuk jadi orang jahat ya sebenarnya. Cuma apa daya, nasi telah jadi bubur. Iya. Tapi aku punya satu quote ya. Nasi udah jadi bubur. Jadi bubur ayam. Jadi ibarat kata udah terjun kesalahan, ya udah deh sekalian kita buat yang baru gitu loh katanya. Ditambahin ini itu Iya, itu ditambahin akhirnya cakwe. bisa dinikmati. Jadi ditambahin cakwe, ditambahin ini, Iya. ditambahin tongcay apa segala macam ayamnya. Iya. Jadi lebih oke. Jadi tetap bisa tetap dinikmatin. dinikmatin, jangan dibuang. Nasi tak jadi bubur dibuang. Jangan. Jangan, harus ada ininya juga. Kreatif gitu. Iya, tambahin ini itu. Ya, betul sekali. Mas Ali, malam hari ini bawa sesuatu nggak untuk membuktikan bahwa semua cerita Mas Ali ini benar? Ada, kita dikasih sebelum ya, setelah kita dari dukun, kita hanya dikasih jimat doang sama si dukun, bahwasanya hanya buat pegangan Buat pegangan, buat kita, supaya kagak tahu hanya disuruh dibuat pegangan doang. Buat pegangan karena pernah ngirim guna-guna takut dikirim balik gitu kali ya. Kalau mungkin nggak gitu, hanya ini kata si dukun hanya disuruh pegang aja. Saya penasaran jimatnya kayak gimana sih. jimatnya kayak gimana ya? Boleh saya lihat kah? Ada di luar. Boleh maksud saya bolehkah diambil atau Iya. apa? Bisa diambil ya? Ya, mau dijilat. Silakan Mas. Monggo. Dia nggak suka terus sama kamu ngeliatin, dan dia. Makanya aku diem. Tapi kalau kamu mau nanya nggak apa-apa juga. Nanti dia dendam sama aku, terus aku bener-bener Dia ngeliatin juga. Ya? takut. Kenapa? Jadi kalau aku yang diguna-guna gimana? Ya, Amit-amit. jangan sampai. Mas baik itu. Mas Ali bisa jelasin nggak ini apa aja yang dibawa? Dan untuk apa? Kalau yang saya tahu, yang ini kita tidak pernah buka nih. Ini hanya sebagai pegangan doang dari si dukun, Disimpan aja. disimpan, dipegang, karena nggak tahu apanya, hanya dipegangan doang, Dikantongin aja gitu. dikantongin. Kalau yang ini, yang saya tahu tanah kuburan, Dari mana? Ambil sendiri atau dari dukun? kurang tahu dari dukunnya. Oh, udah dikasih berbentuk kayak gitu. Iya. Kalau air dalam botol ini? Ini juga dari si dukun, bahwasanya ini tiga-tiganya. Kalau ini hanya pegangan doang, kalau ini hanya kita taruh aja kayak gitu. Taruh kemana? Taruh disimpan di lokasi kamar kita, kata si dukun kayak gitu. Diapain? Ditaruh di kamar, ditebar, tuang.
Kagak, ya disimpan. Pegang aja gitu. Ini disimpan, ada sebagian kamar kita ada lemari tuh. Nah, kita taruh di situ, hanya ditaruh aja. Kita nggak berani juga buka gitu. Saya ngerti sekarang. Ya. Jadi sekalian aja itu jimatnya kita sita atau kita bakar. Boleh Bisa nggak? ya? Bisa dong. Boleh nggak kalau disita jimatnya? Boleh. Terus ini air-air dan tanah kuburan ini ada satu ritual tertentu nggak dengan barang-barang ini? Kurang tahu kalau ituannya. Tapi Mas Ali nggak pernah melakukan apa-apa dengan benda-benda ini? Enggak. Cuma disimpan aja selama ini? Simpen aja. Kalau yang ini hanya kita pegang doang, mau kemana mau kita pergi hanya ditaruh di saku kita. Ya udah kayak gitu aja. Kalau yang dua-duanya yang hanya kita simpan doang. Sita aja Yang mana, Roy? dua-duanya. Oke, itu kita sita ya. Iya. Dengan dan tanpa seizin, saya akan tetap sita. Boleh nggak? Iya. Ini demi kebaikan kamu. Kalau kamu nggak sita-sita gimana? Itu kalau dibuka kain putihnya apa isinya? Maksudnya tanah kuburan aja? Saya hanya tahu doang bahwa itu hanya tanah kuburan, tapi saya juga berani bukanya. Nggak berani buka? Nggak berani buka. Emang kenapa? Ya yang namanya amanah lah, ini hanya disimpan kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang ternyata benda-benda ini mengundang makhluk gaib, biasanya Roy malah mancing mereka datang untuk diminta pergi baik-baik. Ya bisa cara baik, bisa cara nggak baik sih. Boleh nggak kalau dibuka? Biar dia datang. Ya boleh, asalkan kita bisa mengeluarkan gaibnya yang di kita lah. Masih bisa pergi nggak Roy? Obat lah. Masih bisa pergi nggak maksudnya? Makhluk-makhluk gaibnya yang nempel dia selama ini karena guna-guna yang dia kirim. Masih bisa. Perlu dipanggil. Pernah datang ke dukunnya yang pertama kali datang nggak untuk cabut guna-gunanya? Iya, yang kedua kalinya karena kita udah merasa salah, Iya, datang lagi kan? udah datang lagi, dan itu pun si dukun bilang Dia nggak mau. udah kagak bisa, soalnya udah darah daging, bahasanya kayak gitu. Ya, Mas Tapi mau nggak mau dikit ya. simpan. Mau nggak mau harus disimpan. Mendingan buang aja deh. Itu airnya gimana sih? Kok ada air-air segala? Iya, pakai air mawar dia. Selama ini air mawar sama kain putih si tanah kuburan itu disimpan gitu aja. Iya. Artinya apa? Hantunya sebenarnya saya lihat gini loh, arwah-arwah kotor gitu loh, arwah gentayangan. Iya. Ini membawa arwah bentayangan buat balas dendamin dia. Iya, ada semacam arwah gentayangan. Ini arwah-arwah itu sekarang ngikutin Mas Ali. Sekarang ikutin masalah sekarang. Ada di sebelah mana, Roy? Sebenarnya ikutinnya dalam bentuk batin sih, Bray. Jadi di dalam hatinya dia ada kecenderungan tendensi bisa berubah menjadi keras. Saya takut kalau dia berubah tiba-tiba. Belatung. Mas Ali kalau bisa manggil, bisa fokus, panggil aja coba. Kalau misalnya mau masuk ke dalam badannya Mas Ali, coba diizinin biar kita bisa aja komunikasi. Gimana Mas Ali? Mas Ali ini mulai menantang loh. Saya lihat ada tendensi kecenderungan untuk menyerang orang. Ini belatung-belatung ini adalah bentuk salah satu serangannya yang Iya, dia bisa panggil, dia tuh bisa manggil makhluk halus sampai dia bisa kayak manggil, gimana? Coba silakan dipanggil Mas. Perlu apa? Yang tanahnya kita buka dulu. Silakan. Boleh diizinin nih, dibuka. Silakan dibuka.
jualan gini, dia udah bersih ya, jualan ayam yang bersih, nggak jualan tiran lagi ya. Iya. Tapi hukuman sosial tuh tetap ada. Bagus gambarnya. Itu ada apa lagi tuh? Kayak tanah kuburan deh. Kau ngeliat tanah kuburan ya? Bener tanah kuburan? Bener tanah? Iya bener Roy. Di mana? Ih, Dimakan? Nggak mau ih. Kalau coklat kali ya. Anjing! Ini kerasukan sosok macan ya Roy? kayaknya seperti yang saya bilang. Ada sosok macan ya di sini. Ini bener ya? Kalau jimat yang kita dibakar apa jadinya? Kamu mau bakar nggak? Bakar jimat itu nggak? Yang hitam. Ya, jangan Tapi deh. nggak apa-apa kan? Jangan deh, sebentar. Ini apa tadi? Lighter. Kamu mau ngeliat Iya. emang dari jimat yang hitam ini ya? Iya. Siapa tahu itu adalah sumber dan energi. Harus bakar berarti. Mas Ali. Mas Ali kasihan dia punya badan. Mas Alinya mah udah nggak ada kali. Udah gak denger ya sama sekali ya. Dia udah dimasukin sosok hewan lain. Sekali saya ingin. Ya boleh nggak saya bakar? Boleh. Tapi asal. Jangan. Dia nggak salah apa-apa. Yuk. Aduh kasihan. Berdiri, jangan pergi. Berdiri. Kamu nyamarin penonton deh. Semoga jin-jin yang ada di ini boleh saya bakar kan? Dia nggak bisa ngomong. Oke lah. lagi. Intinya saya ingin ngebakar ini semua habis dan nggak ada lagi gini-ginian. Hirup Waduh. minyak angin ini ya, hirup. 1, 2, 3. Minum minyak angin ya. 1, 2, 3. Endong. Udah, yuk bangun yuk. Udah enak tuh kan? Seger kan? Nah, Mas Ali, Mas Ali udah Bisa seger dengar? kan? Ini bibirnya kenapa? Oh, tadi makan tanah dia. Dipakai lagi maskernya silakan. Cara talk chair dan membangunkan orang yang kesurupan itu tidak boleh kasar-kasar. Ini udah sadar dia. Udah. Lemes ya. Duduk Mas Ali silakan. Energinya habis ya Roy dia. Lapar. Kamu nggak apa-apa? Serius? Kaget sih tapi sakit. Tadi sampai jatuh, kenapa? Tadi Ada yang sakit nggak? Kita di sini. Tadi kaki kamu ditarik. Sakit. Kaget aku. Mau dicek dulu nggak? Mau dilihat dulu nggak? Saya mau Apa-apa. ambil Kalau dupa, lalu masukin ke dalam dupa ke dalam Teko. 4 jenis teko dengan bunga dengan dupa yang banyak gitu. Tampaknya dia harus di cleansing deh Mas Ali ini. Aduh Mas Ali. Tadi Mas Ali berubah ya. Iya. Ini saya yakin nih ya. Ini dia bisa berubah lagi loh. Tadi dia kerasukan apa sih Roy? Saya ngeliat macan. Tapi dia bisa berubah lagi kok. Bisa berubah jadi jahat lagi gitu loh. Masih bisa kerasukan lagi? Iya. Sama
Mas Ali ada di sini nggak? Iya. Fokus pikirannya, jangan keluar dari studio ini. Fokus dulu ya. Iya. Saya ngerasa dia ada dua kepribadian yang sangat rumit sih. Butuh minum? Butuh minum? Iya. Masalahnya kalau demen sih makan ginian. Saya lihat ada sosok laki-laki yang menyeramkan sekali, itu siapa ya? Sosok yang laki-laki itu memang ngikuti dia karena jimat yang dibakar tadi, Roy. Iya. Dan setelah dibakar masih ada nggak? Setelah dibakar dia menghilang ke angka apa namanya? Langit terbang Terbang, gitu iya. ke atas. Saya tahu. Ada lagi kah? Silahkan minum dulu, Mas. Nggak ada lagi ya. Itunya nggak ada lagi. Kenapa kamu ngerasain apa? Kesel banget sama aku. Apa? Dia kayak kesel banget. Dia lo ngerasa Iya. dia tuh sebel banget sama. Siapa sih? Jelly Jelly ngerasa. ngerasa dia sebel Dia ini banget. sebel banget sama Jelly. Kenapa? Kan nggak kenal dia. Jadi Kamunya makanya. nggak kenal dia. Saya kesel nih Iya. sama dia. Kesel apa? Kesel. Kenapa? Kenapa? Kenapa kesel? Dari tadi Anda bilang kesel loh, Mas Ali. Kenapa? Mas Ali kan baru pertama kali kenal Jelly. Apa namanya dia lagi halangan gitu ya? Mungkin Iya. cing, kamu lagi halangan. Iya sih, bau darah sih. Oke, kalau saya tanya, mau kesel terus mau ngapain? Kan Nggak aku nggak suka. ngapa-ngapain Mas Ali. Gak nantangin juga kan Mas Ali. Masih ingat omongannya. Omongan Omongan apa? apa? Kamu ngomong. Dia nggak ngomong apa-apa. Ya. Salah kali yang dilihat sama Mas Ali ini bukan Jelly. Jelly bisa kesini nggak untuk memastikan? Boleh nggak, Roy? Boleh, silakan. Nggak apa ya? Apa? Untuk membuktikan ini bukan orang yang dianggap dan dilihat sama Mas Ali. Hati-hati kukunya tajam loh. Kenapa sih nggak suka? Bingung saya. Baru pertama kali mana bisa bilang nggak suka ya? Kau tahu kenapa kerasukannya? Sosoknya seperti orang yang pernah ngomongin ke kita. Sorry. Sosoknya seperti orang yang pernah ngomongin. Iya. Oh, sosoknya mirip. Iya. Hanya sosok doang kan? Jadi aku takut Udah ya, Mas Ali. Kayaknya di belakangnya ternyata masih wajah-wajah yang pernah ngomongin ke kita. Siapa? Ini. Iya. ngomongin situ. Iya nempel tuh di belakangnya. Makanya saya kesel mulai tadi tuh. Ada yang nempel. Kamu ngerasain sesuatu nggak? Makanya dia ngeliatin aku terus ya. Nggak ada. Kau makan ini. Kayak kesukaan Pasti kamu. dia aku muntah. Oh, kamu muntah tadi. Harus dilempar jauh. Kamu suka makan telur mentah bukan? Oh my god. Kemana tuh? Dia ngapain sih? Gila keluar.
Ya udah ya Mas Ali. Mas Ali. Mas Ali udah denger ya? Udah denger saya Mas Ali ya? Mas Ali. Udah, tolong bantu deh. Tolong di-take out aja. Tapi dia udah keluar ya? Udah keluar banget. Ketika kita disakiti oleh orang lain, gunakan akal sehat untuk tidak membalasnya. Karena tidak akan ada habisnya untuk membalaskan dendam. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Chris dan Ali. Dua-duanya adalah pelaku mistis yang sempat bikin kekacauan. Bahkan Ali mengirimkan guna-guna yang tidak sengaja. Maksudnya hanya membeli pelajaran, tapi justru malah bikin orang lain cacat. Gimana tanggapan kamu, Roy? Chris dan Ali. Chris dan Ali sama-sama menyeramkan lah buat saya. Sama-sama nggak ada ini apa namanya, nggak ada faedahnya begitu. Iya betul. Untuk mendapatkan tujuan, tapi justru malah menggunakan hal seperti ini ya. Iya, yang satu tadi ingin berbagi kan. Iya, hanya ingin cerita aja gitu apa yang dia punya. Tapi ya gitulah. Ya. Kurang lebih nggak ada. Saya cuma berharap saja lah untuk mereka berdua biar bisa hidup lebih baik lagi. Itu aja sih harapan saya. Iya, seperti partisipan yang sering hadir di sini, begitu dia udah coba-coba hal mistis, justru malah nggak bisa keluar, nggak bisa berhenti, malah buat mereka semakin terpuruk ya. Yang saya pahami ya tiap orang yang ngelakuin itu guna-guna pasti bakal ngebalik ke dia lagi. Pasti ngebalik, misalkan dia ngebuat nutup rezeki orang nih, sampai orang itu nggak bisa apa-apa, sampai nggak punya apa-apa. Nggak lama dianya yang jadi nggak punya apa-apa. Iya, itu namanya karma. Setelah itu balik lagi ya. Karma. Senjata makan Tuhan. Iya. Mudah-mudahan kita dijauhi dari orang-orang yang seperti itu dan mereka yang melakukan hal itu bisa benar-benar sadar ya. Baik, Jelly Jello, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Thank Sukses you, untuk Jelly semua Jello. rencana baiknya. Roy Kiyoshi, terima Terima kasih. kasih sama-sama. Penjelasan dan pencerahan.